Untuk tema di minggu hari ini Bapak Saudara sangat bagus sekali bagaimana Tuhan Yesus menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Dan saya mau bersaksi di tempat ini Bapak Saudara, saya ini adalah seorang mantan pezina, mantan orang yang pernah hidup dalam dosa. Butuh waktu yang lama Bapak Saudara. Saya memulai karir bisnis dari tahun 93, dari SMP kelas 1 itu saya sudah menjadi pengedar narkoba. Kemudian saya kawin, nikah itu, dan dalam pernikahan saya itu saya sering berbuat yang namanya dosa. Saya bukan hanya tidur dengan 1 atau 2 perempuan, tapi banyak lebih saudara. Dan lalu saya menikah kedua kali, saya bertemu dengan istri saya, bukan di tempat sebuah gereja, bukan di tempat orang-orang kudus, melainkan saya bertemu dengan istri saya di sebuah diskotik, saudara. Dan kehidupan yang kami alami itu sungguh kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Pertengkaran, keributan, kemarahan, bahkan sangat sering Bapak Saudara kalau kami ribut itu bukan hanya perkataan yang dilontarkan, tetapi juga pisau terbang, piring terbang, itu sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi anugerah Tuhan Bapak Saudara, di tahun 2016, waktu itu Bapak Pendeta Joko Mardio selaku pemimpin kita di tempat ini, beliau itu mengadakan perjalanan ke Kendari, kota di mana saya hari itu hidup dalam dosa, Dan ajaibnya Bapak Saudara, ketika hari itu mungkin saya sudah meninggalkan Tuhan lebih daripada 20 tahun. Saya nggak pernah tahu itu yang namanya doa. Bahkan mengucap syukur pun saya nggak pernah. Bahkan saya sudah kehilangan Tuhan dalam hidup saya. Tapi yang ajaib, hari itu beliau mendoakan saya. Tiba-tiba ada sebuah suara yang dari saya tahu itu Tuhan banget. Itu Roh Kudus yang mau supaya saya itu lari daripada semua dosa yang pernah saya alami. Nah itu ya Roh Kudus berkata, pulang, lari, atau kau akan mati. Dan hari itu yang menjadi keputusan terbesar dalam hidup saya lari daripada kehidupan saya yang lama. Dan saya kembali ke kota ini di tahun 2016. Memang perjuangan yang susah Bapak Saudara, dan sulit. Karena untuk terlepas dari keterikatan narkoba itu gak mudah. 25 tahun Bapak Saudara, saya itu memakai narkoba, saya mengedarkan narkoba. Dan butuh anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan yang memampukan dan memberikan kekuatan. Hari itu saya pulang, saya berdua sama anak saya, kita Michael. Anak pertama saya pulang duluan Bapak Saudara. Saya yang dulunya lahir secara Kristen, jatuh dalam dosa, dan Tuhan tarik kembali untuk masuk dalam jalan anugerah. Saya sangat bersyukur sekali. Tapi hari itu yang menjadi pertanyaan besar saya adalah ketika saya masuk, diterima di keluarga inti saya, bahkan masuk dalam gereja ini, ada sebuah pertanyaan besar. Istrimu kemana? Siapa dia? Dan apakah dia orang yang satu agama dengan kita? Apakah dia orang yang bersama-sama dengan kita? Nah, hari itu yang menjadi pikiran saya dan menjadi hal apa yang berdasar dalam kehidupan saya adalah ketika orang tua saya sendiri, dia berkata bahwa tenang saja, pokoknya kalau dia nggak mau masuk agama kita, nanti kamu akan saya carikan jodoh yang baru. Di situ pernyataan itulah yang membuat menggelitik saya Bapak Saudara. Dan dari situlah saya hanya bisa diam, saya hanya bisa berpikir, dan saya hanya bisa berharap yang terbaik daripada Tuhan itu jadi dalam kehidupan saya. Kalau saya bawa dalam doa, akhirnya istri saya yang
dulunya masih beragama seberang, Bapak Saudara, dia bisa pulang ke Wonosobo juga untuk bersama-sama dengan kami satu keluarga. Tapi perjalanan itu tidak mudah, Bapak Saudara. Untuk membuat seorang yang dulunya tidak percaya Yesus untuk percaya Yesus itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Dan saya bukanlah orang yang suka memaksa, ya. Enggak. Saya yakin dan percaya bahwa Yesus sendiri nanti yang akan hadir, yang akan memulihkan hidup istri saya. Dan hal itu pun terjadi, Bapak Saudara. Ketika itu istri saya, dia ini adalah seorang tipikal yang keras, ya. Tipikal yang nggak mau diatur. Tetapi puji Tuhan, hari itu Tuhan mendatangi hidupnya. Pada waktu dia tidur, Tuhan mendatangi hidupnya. Ayo. Hari itu dia mimpi didatangi oleh seorang berjubah putih, mukanya seperti kulit, pakai mahkota dan kakinya itu seperti memakai kasut. Dan hari itu membuat gemetar, pertemuan itu membuat gemetar hidupnya. Dan sejak hari itu, ketika dia menyambut tangan dalam mimpi itu, orang mendatanginya, hari itu dia terima Yesus. Setiap kali ada masalah apapun, dia selalu teriak Yesus. Dan itu memantapkan iman saya lagi. Tuhan, terima kasih. Ini adalah berkat yang terbaik dalam kehidupan saya. Dia menjadi orang percaya. Dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata dalam kehidupan kami itu tidaklah mudah. Kami adalah keluarga yang dibesarkan secara kehidupan di dalam kekristenan. Saya bersyukur juga saya di tengah-tengah jemaat di tempat ini yang saling menopang, saling membantu, saling menguatkan. Sehingga kehidupan kerohanian keluarga kami itu semakin Tuhan bawa naik. Nah, di tahun 2023, Bapak Saudara, ternyata perkataan itu yang pernah dilontarkan pada waktu saya pulang, itu terjadi lagi. Hari itu Bapak kami, ayah kami itu sedang mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan. Dia itu kesiram air panas. Dan dari itu istri saya, kami juga datang ke tempat itu. Kami selain berdoa doa, dan hari itu juga ayah saya berdoa buat istri saya. Doanya begini, kalau boleh nanti si Mai pulang saja. Nanti biar bawa di sini sendiri. Nah, itu yang membuat hari itu juga istri saya menangis lagi. Yang kedua kali, sampai dia berkata bahwa kamu mau pilih mana? Kamu mau pilih aku dengan anakku, atau kamu mau pilih keluargamu dan gereja? Nah, itu keputusan yang sulit, Bapak Saudara, dan tidak mudah. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara, di Matius 19 ayat 6. Kita buka kebenaran firman Tuhan supaya menjadi dasar buat setiap hidup kita. Kenapa kok Tuhan bawa kita untuk beralih daripada dosa menuju kehidupan yang baru di dalam Tuhan, yang berkemenangan. Kita baca sama-sama, Bapak Saudara. 1, 2, 3. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat ini menjadi dasar. Hari itu saya berpikir bahwa ternyata ayah saya, pemimpin kita di tempat ini, punya prinsip yang berbeda. Tetapi saya terus berpikir, Bapak Saudara, Tuhan itu dulu ngambil saya dari orang yang berjalan dalam dosa untuk masuk dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan, yang beroleh kemenangan demi kemenangan. Terus apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak mungkin diceraikan oleh manusia. Dan hari itu membuat prinsip pengajaran saya itu agak goyang, Saudara. Saya disuruh memilih, dan itu bukanlah hal yang mudah. Lalu saya berdoa, dan Tuhan tetapkan firman yang daripada Tuhan itulah kebenaran. Dan hari ini saya pegang ayat ini, Bapak Saudara. Saya berkata pada istri saya, Tuhan sudah membawa kita di tempat ini
untuk kita bisa melayani, saling menopang, saling membantu, saling menguatkan. Saya tidak tahu apa yang terjadi nanti ke depannya. Tapi percayalah bahwa apa yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Itu yang terjadi buat keluarga saya. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Dan janjinya itu digenapi atas setiap hidup kita. Tapi percayalah bahwa firman yang sudah kita dapatkan di pagi hari ini mengajarkan kita untuk kita bisa berlari dari dosa lama kita menuju kehidupan yang baru dalam Tuhan. Saya boleh minta untuk istri saya bisa naik ke atas sama anak saya, Michael. Ada Michelle. Ya. Habis saudara yang terkasih, kami sangat bersyukur karena berterima kasih untuk sebuah kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami sekeluarga. Kami bukanlah orang-orang sempurna. Tapi inilah keluarga kami. Kami hanya mau biar jemaat ini semakin dikuatkan. Jemaat ini semakin utuh. Jemaat ini semakin bersatu dalam Tuhan. Memang hari ini kami dibuang dari tengah keluarga kami. Jujur, saudara. Itu keputusan yang tidak mudah. Tapi kami bersyukur kami punya kalian semua. Kami bersyukur. Dan biar di tahun 2024 ini seperti dikatakan new season. New season itu artinya apa Bapak Saudara? Musim yang baru. Musim di mana kita akan menabur benih ilahi yang daripada Tuhan. Setiap doa yang Bapak Ibu Saudara panjatkan di tempat ini, kita akan doai. Ketika kita nabur benih kebenaran, maka kita akan menuai kebenaran. Setiap perkataan-perkataan yang mungkin sumbang, perkataan negatif, perkataan-perkataan menjatuhkan apapun itu di tahun 2024, marilah kita tutup semua lembaran itu. Dan kita beralih kepada lembaran yang baru di dalam Tuhan. Hari ini, kami keluarga di tempat ini, dan seluruh jemaat di tempat ini, kami memilih melepaskan pengampunan pada pemimpin kita, pada orang-orang yang dulu bersama kita. Kita saling mendoakan, saling menopang, supaya apa? Supaya Tuhan membuat kita bertumbuh, kita bersih dari segala dosa yang sudah ada dalam hidup kita. Saya bersyukur Bapak Saudara, untuk tahun 2025 kita akan jalani sebentar lagi, dan kami keluarga atas nama keluarga dan jemaat, mari kita saling topang menopang, ya, saling membangun. Karena siapa? Tuhan Yesus, Dia adalah Juru Selamat dalam kehidupan kita. Saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama sebelum kita mendeklarasi dengan Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini, rema hidup yang Kau berikan kepada kami. Kebenaran-Mu Tuhan, membukakan mata batin kami, supaya kami bisa melihat adalah hidup kami ini orang-orang berdosa. Karena hanya jalan anugerah-Mu Tuhan, kami ini diselamatkan. Engkau lahir di dunia ini, Engkau ada atas setiap hidup kami, supaya kami beroleh kehidupan di dalam Engkau. Hari ini kami mau mengaku Tuhan, kami adalah orang-orang yang hidup dalam dosa. Sekali lagi Tuhan, anugerah pengampunan yang daripada Engkau berikan atas setiap hidup kami, untuk kami bisa berjuang, lari, untuk kami bisa berjuang masuk dalam jalan anugerah dan kasih karunia yang daripada-Mu. Tuhan, satukan keluarga ini, satukan jemaat di tempat ini untuk menatap masa depan yang sangat terbuka dan sangat berhasil dalam segala hal. Kami percaya tahun 2025 Kau bukakan semua pintu-pintu yang baru atas hidup kami, dan jemaat di tempat ini, jemaat ini akan semakin membawa kemuliaan-Mu dinyatakan bagi setiap hidup kami dan dimanapun kami berada Tuhan. Jadikan kami terang dan garam-Mu Tuhan, untuk membawa kemuliaan-Mu dinyatakan jadi bagian setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.
Yang percaya dan sepakat katakan amin.